Orang Jepang pertama kali dengar suara azan. Allah. Allah. Inari shimashou to ka. Inari shite kudasai. One of my favorite things about Indonesia is this what I hear just outside my bedroom. MasyaAllah. MasyaAllah. Wah, beautiful. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern dan meningkatnya sekularisasi di berbagai belahan dunia barat, Indonesia muncul sebagai anomali spiritual. Bukan hanya destinasi wisata alam yang eksotis, Indonesia kini dikenal sebagai rumah bagi suara panggilan jiwa yang mampu menghipnotis dan menyentuh hati para pelancong asing. Suara itu adalah azan. Sebuah fenomena yang belakangan ini terekam dan disorot secara luas menunjukkan bahwa lantunan azan di Indonesia memberikan dampak emosional dan spiritual yang sangat mendalam. Bahkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, reaksi terharu diam seribu bahasa, hingga pengakuan adanya kedamaian tak ternilai menjadi kisah umum yang dibawa pulang oleh para wisatawan. For you, Yusuf. Lantas, apa yang membuat azan di Indonesia begitu istimewa di telinga mereka? Bagi penduduk muslim di Indonesia, azan adalah ritme harian yang akrab, penanda waktu salat 5 waktu. Namun bagi wisatawan asing terutama dari Eropa dan Amerika, pengalaman ini adalah sesuatu yang sama sekali baru. Di banyak kota besar di Eropa, suara azan dari pengeras suara luar sangat jarang terdengar, bahkan dilarang atau dibatasi. Akibatnya, telinga mereka terbiasa dengan landscape suara yang didominasi oleh sirine, lonceng gereja atau musik pop. Ketika mereka tiba di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mereka disambut oleh lantunan azan yang berulang kali mulai dari subuh yang sunyi hingga isya yang menenangkan. Perbedaan inilah yang menciptakan resonansi spiritual yang kuat. Para turis sering menggambarkan suara azan sebagai sesuatu yang unik, lembut, namun memiliki kekuatan yang masif. Ia bukan musik, bukan lonceng, tetapi sebuah lantunan vokal yang mendalam, berisi ajakan. Banyak yang mengaku bahwa suara itu mampu menggetarkan hati dan menciptakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan dalam hidup mereka, mengalirkan kedamaian di tengah kegelisahan. Dampak emosional yang dirasakan para turis asing seringkali tidak hanya disebabkan oleh azan itu sendiri, melainkan juga oleh selawat tarhim yang mendahulunya. Tarhim adalah tradisi khas di banyak masjid Indonesia. Lantunan selawat kepada Nabi Muhammad SAW atau puji-pujian lain yang dibacakan sekitar 10 hingga 30 menit menjelang waktu salat fardu. Tarhim berfungsi sebagai pengingat awal bagi umat muslim dan menciptakan suasana khusyuk. Bagi wisatawan, suara tarhim yang syahdu tersebut yang sering diiringi dengan tilawah Al-Quran membangun suasana mistis dan sakral. Ketika mereka mendengar lantunan ini, banyak yang terdiam. Mereka merasa terhanyut dalam suasana keagamaan yang intens, namun tanpa paksaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil memelihara tradisi keagamaan yang tidak hanya berfungsi secara internal bagi umatnya, tetapi juga memiliki nilai estetika dan spiritual yang universal bagi orang luar. Kisah yang paling menyentuh adalah pengalaman pribadi seorang pria mu'alaf yang baru memeluk Islam yang menjadikan Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai tempat favoritnya di dunia. Ia mengaku bahwa Islam di Indonesia dengan segala bentuk manifestasi budayanya adalah daya tarik yang utama.
Pria tersebut yang sebelumnya jarang atau tidak pernah mendengar azan yang berkumandang secara terbuka di negara asalnya menemukan di Lombok sebuah surga spiritual. Ia secara khusus menyoroti bagaimana suara tarhim dan azan menggema dari masjid-masjid dan terdengar jelas hingga ke tempat ia menginap. Baginya itu adalah kedamaian yang tak ternilai. Pengalamannya merefleksikan kerinduan spiritual yang tertekan di barat dan bagaimana Indonesia dengan keterbukaan ekspresi keagamaannya menjadi jawabannya. Lombok dengan julukan Pulau Seribu Masjid menyediakan landscape suara yang penuh dengan spiritualitas. Pengalaman ini tidak hanya terbatas pada mu'alaf. Turis non-muslim pun sering merasa terinspirasi. Mereka merasa beruntung bisa mengunjungi Indonesia karena masih menghidupkan dan mengagungkan nilai-nilai Islam secara terbuka dan damai. Di tengah dunia yang terfragmentasi, suara azan Indonesia menjadi duta perdamaian dan kelembutan, menunjukkan kepada dunia bahwa ekspresi keagamaan yang tulus dan terbuka dapat menjadi sumber keindahan dan persatuan. Alih-alih perpecahan, para turis asing yang kembali ke negaranya membawa oleh-oleh tak terlihat. Kenangan akan suara lembut yang mengajarkan mereka tentang kerendahan hati, irama hidup yang lebih lambat, dan kedamaian sejati. Indonesia dengan masjid-masjidnya yang senantiasa mengumandangkan panggilan ini telah memenangkan hati dunia melalui spiritualitas. Allah ya Rasulullah ya Rasulullah Allah Rabbi la yushrik bihi shay'an. That's for you, Yusuf. MashaAllah. MashaAllah. Wow, I love this sound. Every masjid we're gonna stop. MashaAllah. Post. No, post. Well. ناصر الحق يا رسول الله. MashaAllah, you can hear the Salawat Tarhim. We're on our way back to the port to head back to Bali and back home to Sydney, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salatu wassalamu alaikum. Apler. Just here to the right is the masjid. That's where it's coming from in there. Allah, Allah. Habibi ya Rasulullah.